Satu polisi wanita sedang memburu pemuda yang melarikan diri. Dua orang yang terjebak di dalam gua dan akhirnya jatuh cinta. Gua tersebut juga telah berubah menjadi ruang pernikahan untuk pengantin baru dan pengantin. 3 tahun yang lalu, polisi wanita di jalan mengejar buronan selama 8 tahun. Ketika hendak menangkapnya, tiba-tiba, keduanya jatuh ke dalam gua yang dalam. Pada saat yang sama mereka jatuh dengan keras ke tanah. Buronan sekarang tidak ragu-ragu. Langsung didakwa pada polisi wanita. Melepaskan serangkaian serangan sengit. Tak disangka, polisi wanita ternyata bukan orang biasa juga. Kedua belah pihak bertarung bolak-balik. Setelah pertempuran tanpa kompromi, kedua belah pihak lelah dan berkeringat. Saat ini buronan mencabut pisaunya dan melancarkan serangan. Setelah 3 hari 3 malam daun waxing, polisi wanita itu akhirnya menang. Buronan itu diborgol. Selesai berkelahi satu sama lain. Keduanya baru menemukan tidak ada jalan keluar dari lubang ini. Karena lubangnya terlalu dalam. Petugas polisi wanita mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan. Menemukan bahwa telepon rusak selama pertempuran. Melihat ponsel yang rusak, tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa menemukan ponsel buronan di saku. Akibatnya, baru saja menelepon kantor polisi. Buronan itu menendang telepon itu. Lihat ponsel rusak. Polisi wanita yang sangat marah. Dia mengutuknya dan mengancam selama dia belum mati akan melakukan apapun untuk mengeluarkannya agar dihukum. Tapi buronan itu tidak peduli dengan keberadaannya. Mendirikan tenda sendiri dan bersiap-siap untuk tidur. Kali ini polisi wanita itu bahkan lebih marah. Polisi akan membuka tenda buronan. Tanpa diduga di detik berikutnya, buronan itu mencengkeram lehernya. Setelah itu buronan tidur dengan sangat nyaman. Sementara polisi wanita mengalami mimpi buruk. 12 jam berlalu dalam sekejap mata. Buronan bangun untuk buang air kecil. Polisi wanita itu tiba-tiba mendengar suara air mengalir. Tidak ragu untuk bergegas. Tarik kembali buronan itu. Untuk sementara dia tidak sengaja menatap tempat itu. Bisakah kamu sedikit sopan? Harus memperhatikan orang lain. Kau bukan satu-satunya di sini. Tapi untuk membuatnya tetap hidup dan keluar, tidak punya pilihan lain. Polisi wanita itu hanya bisa memberinya makan dengan tangannya sendiri. Sekarang kamu lebih berharga dari saya. Kau jangan khawatir. Saya akan membuat kau keluar hidup-hidup. Setelah makan dan minum, polisi wanita itu mulai mencari jalan keluar, tetapi satu-satunya jalan keluar adalah lubang di bagian atas kepalanya. Dia gila menggunakan pisau. Tusuk saja masing-masing ke dinding gua. Mencoba mencari cara untuk mendaki. Akibatnya, bagian bawah kaki terpeleset. Membuatnya jatuh dari dinding. Kena pohon. Hampir mematahkan punggung. Tapi buronan itu sangat tenang. Dia mengambil batang kayu dari tanah. Dan menemukan sepotong kecil kawat di dekatnya. Polisi wanita itu sepertinya memikirkan sesuatu. Saya pikir gua ini digunakan oleh pemburu untuk menjebak binatang. Lagi pula, ada cara bagi orang untuk berjalan di sini. Jadi keduanya mulai mencari jalan setapak di sekitar. Buronan dengan cepat menemukan tempat yang tampaknya tidak pasti. Pikir itu jalan punya pemburu. Mereka akhirnya melihat harapan hidup. 2 dari mereka, satu dengan pisau dan satu dengan tongkat, terus-menerus memahat ke dinding. Saat ini, polisi wanita itu tiba-tiba ingin buang air kecil. Tapi masih takut, dia hanya bisa memegang kepalanya dan menggaruk telinganya. Menanggung siksaan karena ingin buang air. Pada saat yang sama buronan itu menyadari ada yang tidak beres. Dia menggunakan tenda menyiapkan toilet sederhana untuknya. Petugas polisi wanita ragu-ragu untuk mengatakan sepatah kata pun. Pergi ke belakang tenda untuk penanganan lebih mudah. Setelah menyelesaikannya keduanya terus menggali tembok. 79 hari setelah penggalian,
Akhirnya keduanya selesai menggali. Tapi itu bukan jalan keluar. Harapan memudar. Tapi mereka tidak menyerah. Buronan menemukan pohon anggur lain di dinding gua. Dia dengan paksa mencabut tanaman merambat. Perlahan memanjat kawah. Polisi wanita itu sangat senang melihat ini. Tapi tanaman merambat agak tipis. Hanya dapat menahan beban satu orang. Mula-mula buronan menarik tali dan memanjat. Tetapi polisi wanita itu tidak pergi. "Kau mau ngapain? Cepat turun ke sini. Sini." Setelah sengaja dihentikan oleh seorang polisi wanita, pokok anggur akhirnya patah. Dua orang jatuh keras ke tanah. Satu pisau langsung menusuk polwan itu. Luka di pahanya terinfeksi. Tiba-tiba buronan itu tidak memanfaatkan polwan yang kalah itu, tetapi berlari untuk membantunya mendisinfeksi dan membalut lukanya. Pada saat ini, kawah tiba-tiba mengeluarkan suara. Satu batu jatuh dari atas. Buronan itu dengan cepat menggunakan tubuhnya untuk melindungi polisi wanita. Tidak menyangka karena batu kecil itu benar-benar membuatnya pingsan. Karena aksi menyelamatkan nyawa, sikap antagonis polwan juga mulai membaik. Dia membuka borgol untuk buronan itu. Tapi dia tidak bergerak. Dalam situasi kritis, dia tidak lagi peduli dengan status polisi dan kejahatan. Ambil napas dalam-dalam. Kemudian memberikan nafas buatan kepada buronan tersebut. Tidak mengharapkan tindakan ini. Membantu buronan itu bangun. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, di hati polisi wanita itu, kurang lebih ada perasaan aneh dengan buronan. Lalu dia benar-benar mengendurkan kewaspadaannya terhadap musuh. 2 hari lagi berlalu. Tiba-tiba terdengar guntur yang keras di pintu masuk gua. Saat itu hujan deras, buronan segera gendong polisi yang terluka itu. Dan meletakkannya di atas batu besar. Kemudian mendirikan tenda untuk melindunginya dari hujan. Tak disangka, tak lama kemudian air hujan meluap hingga hampir mencapai batu. Buronan tidak punya pilihan selain berdiri di air dan membiarkan polisi itu berbaring di atas. Orang ini berdiri di bawah air selama 2 hari 2 malam. Setelah hujan berhenti, pria itu memikirkan suatu cara. Dia memotong jaketnya menjadi potongan tipis untuk membuat tali. Ikat salah satu ujung tali ke tongkat. Kemudian lempar ke atas. Tapi karena kabelnya terlalu pendek, dia mencoba berkali-kali dan gagal. Polisi wanita itu juga mengulurkan tangan. Dia juga melepas mantelnya dan memotongnya menjadi potongan tipis. Jika seperti itu, mungkin ada hasilnya. Aku akan telanjang sekarang. Aku tidak bisa memukulmu lagi kan? Buronan menghubungkan 2 tali menjadi 1. Sekarang melemparkan tongkat dengan sangat mudah. Tongkat itu tersangkut di bagian luar. Sekarang dia memberikan tali itu kepada polisi wanita itu. Tapi polisi wanita itu membiarkannya pergi dulu. Tapi buronan itu memutuskan talinya. Tak sangka buronan itu tidak bisa bangun. Karena dia sangat lelah. Harus menjaga polisi wanita dan berendam di air selama 2 hari 2 malam. Kali ini dia benar-benar kelelahan. Segera hari menjadi gelap. Sekarang buronan itu demam 40 derajat. Suhu turun dengan cepat di malam hari. Membuat seluruh tubuh buronan gemetar. Petugas polisi wanita mengingat hari-hari terakhir ini.